Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya di rumah. Balik lagi sama kita kelompok 6 di chapter 8 untuk membahas tentang pengantar akuntansi yang didampingi oleh Dr. Sparta. Kali ini bersama saya Nia Agustina. Saya Latifah Putri Pawitan. Saya Donita Putri Utami. Nama saya Balkis Aisyah Handayani. Oke, berikut pembahasannya akan kita sampaikan oleh teman kita terlebih dahulu. Silahkan. Pengakuan piutang. Istilah piutang mengacu pada jumlah yang harus dibayar dari individu dan perusahaan. Piutang adalah klaim yang diharapkan dikumpulkan secara tunai. Pengelolaan piutang merupakan aktivitas yang sangat penting bagi setiap perusahaan yang menjual barang atau jasa kredit. Jenis piutang. Signifikansi relatif dari piutang perusahaan sebagai persentase dan dari asetnya bergantung pada berbagai faktor. Ada industrinya, sepanjang tahun, apakah ia memperpanjang dan kebijakan kreditnya. Untuk mencerminkan perbedaan penting antara piutang sering diklasifikasikan sebagai yang pertama piutang usaha, yang kedua wesel tagih, dan yang ketiga piutang lain-lain. Piutang adalah jumlah hutang pelanggan. Mereka hasil dari penjualan barang dan jasa. Umumnya berencana untuk mengumpulkan piutang dalam waktu 30-60 hari. Mereka biasanya merupakan jenis klaim paling signifikan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Wesel bayar adalah janji tertulis atas jumlah yang akan diterima. Catatan tersebut biasanya membutuhkan pengumpulan bunga dan diperpanjang untuk jangka waktu 60-90 hari atau lebih. Catatan dan piutang yang dihasilkan dari transaksi penjualan sering disebut piutang usaha. Piutang lainnya termasuk piutang bunga, pinjaman kepada pejabat perusahaan, uang muka karyawan, dan pajak penghasilan yang dapat dikembalikan. Ini umumnya tidak dihasilkan dari operasi bisnis. Oleh karena itu, pos-pos tersebut umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan. Lalu ada mengakui piutang. Mengenali piutang usaha relatif mudah. Suatu organisasi jasa mencatat suatu piutang ketika melakukan pelayanan secara kredit. Ketika merchandise mencatat piutang pada titik penjualan dengan secara kredit. Ketika merchandise menjual barang, ia mendebit piutang dan meningkatkan pendapatan penjualan kredit. Penjualan dapat menawarkan persyaratan yang mendorong pembayaran lebih awal dengan memberikan diskon. Retur penjualan juga mengurangi piutang. Mereka mungkin menemukan beberapa barang tidak dapat diterima dan memilih untuk mengembalikan barang yang tidak diinginkan. Untuk meninjau asumsikan bahwa Zhang Ltd pada 1 Juli 2020 menjual barang dengan secara kredit ke toko LI seharga 1.000. Persyaratannya 2/10 N per jumlah dalam ribuan. Pada tanggal 5 Juli, return merchandise dengan harga jual 100 kepada Zhang. Pada tanggal 11 Juli, Zhang menerima pembayaran dari LI atas saldo jatuh tempo. Entry jurnal untuk mencatat transaksi ini di buku Zhang adalah sebagai berikut. Pada tanggal ada account receivable sama sales revenue. Account receivable di debit dan sales revenue-nya di kredit sebesar 1.000. Pada tanggal 5 Juli ada sales returns and allowance sama account receivable. Sales return-nya di debit, account receivable di kredit. Ada cash sama sales discount sama account receivable. Cash-nya 882 di debit, sales discount-nya 18 di debit, dan account receivable-nya sebesar 900 di kredit.
Selanjutnya, penilaian dan pelepasan piutang usaha. Menilai piutang. Perusahaan melaporkan piutang pada laporan posisi keuangan sebagai aset. Tetapi menentukan jumlah yang akan dilaporkan terkadang sulit karena beberapa piutang akan menjadi tidak tertagih. Misalnya, pelanggan mungkin tidak dapat membayar karena penurunan pendapatan penjualannya karena penurunan ekonomi. Setiap pelanggan harus memenuhi persyaratan kredit penjual sebelum penjualan kredit disetujui. Namun, tetap saja ada beberapa piutang yang menjadi tidak tertagih. Dua metode digunakan dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih. Yang pertama, metode penghapusan langsung, dan yang kedua, metode penyisihan. Yang pertama, metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Berdasarkan metode penghapus bukuan langsung, ketika perusahaan menentukan rekening tertentu tidak tertagih, perusahaan mencatat kerugian tersebut ke beban piutang ragu-ragu. Asumsikan, misalnya, bahwa Warden Retail menghapus saldo sebesar $1.600 ME Doran yang tidak dapat tertagih pada tanggal 12 Desember. Maka di sini intinya, tanggal 12 Desember, ada beban piutang ragu-ragu dan akun receivable piutangnya. Nah, di sini beban piutang ragu-ragunya 1.600 di debit dan akun piutangnya 1.600 di kredit. Jadi di sini cash flow-nya no effect. Metode ini tidak mencoba untuk mencocokkan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi. Metode penghapusan langsung juga tidak menunjukkan piutang dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sebesarnya diharapkan perusahaan untuk diterima. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama, di kiri ada tahun 2020, dan yang di kanan itu tahun 2021. Tahun 2020, perusahaan mengalami pendapatan yang naik. Nah, tahun 2021, pendapatan perusahaan turun. Tahun 2020 itu dia mengadakan promosi penjualan yang sangat besar. Nah, penjualannya itu naik drastis. Akun piutangnya juga naik. Nah, tapi tahun 2021 pendapatannya itu berkurang karena si pelanggannya tuh dia nggak bisa bayar. Nah, jadi beban piutang ragu-ragunya tuh naik drastis dan akun receivable-nya tuh piutangnya turun. Selanjutnya, metode penyisihan piutang tak tertagih. Yang kedua metodenya. Nah, metode ini memberikan pencocokan biaya yang lebih baik dengan pendapatan pada laporan laba rugi. Memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang pada laporan posisi keuangan pada nilai kas bersih yang dapat direalisasikan. Nilai realisasi kas yang bersih adalah jumlah bersih yang diharapkan diterima perusahaan dalam bentuk tunai. Metode ini mengurangi piutang di laporan posisi keuangan dengan jumlah taksiran piutang tak tertagih. Perusahaan harus menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan ketika piutang tak tertagih jumlah materialnya. Metode ini memiliki 3 fitur penting. Yang pertama, perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih. Mereka mencocokkan perkiraan biaya dengan pendapatan dalam periode akuntansi yang sama saat mereka mencatat pendapatan. Yang kedua, perusahaan mendebet taksiran tak tertagih ke beban piutang tak tertagih dan mengkreditkannya ke penyisihan piutang tak tertagih melalui jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode. Penyisihan piutang tak tertagih adalah akun lawan dari piutang usaha. Yang ketiga, ketika perusahaan menghapus rekening tertentu, mereka mendebit piutang tak tertagih yang sebenarnya untuk membiarkan piutang tak tertagih dan mengkredit jumlah itu ke piutang usaha. Selanjutnya, merekam taksiran tak tertagih. Asumsikan bahwa Hanson Furniture memiliki
penjualan kredit sebesar 1.200.000 pada tahun 2020. Dari jumlah ini, 200.000 piutang tetap tidak tertagih pada tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa 12.000 dari piutang tersebut tidak akan tertagih. Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat taksiran kenaikan debit piutang tak tertagih dan kenaikan kredit penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut. Jadi tanggal 31-nya itu entry-nya kayak begini. Beban piutang ragu-ragunya itu 12.000 di debit dan penyisihan piutang tak tertagihnya 12.000 di kredit. Di sini cash flow-nya itu no effect juga. Hamson melaporkan beban hutang tak tertagih dalam laporan laba rugi sebagai beban operasi. Jadi, perkiraan tak tertagihnya akan disesuaikan dengan penjualan pada tahun 2020. Hamson mencatat biaya pada tahun yang sama saat melakukan penjualan. Penyisihan piutang tak tertagih menunjukkan perkiraan jumlah klaim pada pelanggan yang diharapkan perusahaan tidak akan tertagih di masa mendatang. Saldo kredit dalam akun penyisihan akan menyerap penghapusan tertentu ketika terjadi. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan yang parsial dari Hamson Furniture. Nah, di sini ada nih, kan current asset, ada supplies, inventory, akun receivable, nah dikurangi si penyisihan piutang tak tertagih 12.000. Jadi totalnya segini, 537.800. Selanjutnya, pencatatan penghapusan akun tak tertagih. Ketika perusahaan telah menghabiskan semua cara untuk menagih akun yang telah lewat jatuh tempo dan penagihan tampaknya tidak mungkin dilakukan, perusahaan akan menghapus akun tersebut. Asumsikan bahwa Wakil Presiden Keuangan Hamson Furniture mengotorisasi penghapusan saldo 500 yang terhutang oleh R.A. Ware pada tanggal 1 Maret 2021. Di sini ada penyisihan piutang tak tertagih di debit 500.000 dan akun piutangnya 500 di kredit. Cash flow-nya no effect. Entry untuk mencatat penghapusan akun tak tertagih mengurangi piutang dan penyisihan piutang tak tertagih. Nah, di sini akun receivable-nya, balance-nya tanggal 1 Januari 200, tanggal 1 Maret 500 di kredit. Nah, jadi balance-nya itu 199.500 di debit. Nah, terus yang kanan ini ada akun penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal 1 Januari itu dia balance-nya 12.000 dan tanggal 1 Maret 500 di kredit. Jadi pada tanggal 1 Maret balance-nya itu 11.500 di kredit. Penghapusan hanya mempengaruhi laporan posisi keuangan akun-akun laporan laba rugi. Penghapusan akan mengurangi piutang usaha dan penyisihan piutang tak tertagih. Nilai realisasi kas pada laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, tetap sama. Selanjutnya ada pemulihan akun tak tertagih. Kadang-kadang perusahaan menagih dari pelanggan setelah menghapus akun sebagai tidak tertagih. Perusahaan membuat 2 entry untuk mencatat pemulihan hutang tak tertagih. Yang pertama, membalik jurnal yang dibuat secara tertulis dari akun. Ini memulihkan akun pelanggan. Yang kedua, menjurnal koleksi dengan cara biasa. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli, R.A. Ware membayar sejumlah 500 yang telah dihapus oleh Hamson pada tanggal 1 Maret. Hamson membuat entry berikut. Nah, jadi dia tuh dibalik aja, asalnya kan akun penyisihan piutang tak tertagihnya itu ada di debit. Nah, di sini jadi di kredit.
piutang, akun piutangnya asalnya di kredit, di sini jadi di debit. Nah, terus yang cashnya itu di debit, akun piutangnya di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nia Agustina. Terima kasih Latifah. Oke, sini akan menjelaskan tentang recovery of an uncollectible account. Kadang-kadang perusahaan menagih dari pelanggan setelah menghapus akun sebagai tidak tertagih. Perusahaan membuat 2 entry untuk mencatat pembelian kredit macet. Jadi ini kayak ada something kayak permasalahan di akuntansi, yaitu kadang lupa udah nagih, udah dapat uangnya tapi lupa menghapus akun, jadi kayak nggak tertagih jadinya. Nah, ini ada contoh ini ya, gambarnya. Agak kecil ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dibaca. Kita next dulu. Di sini ada disposing of account receivable. Dalam peristiwa normal, perusahaan mengumpulkan piutang dalam bentuk tunai dan menghapus piutangnya yang telah tumbuh secara signifikan. Atau peristiwa normal biasanya dibilang itu telah berubah. Perusahaan sekarang sering menjual piutangnya ke perusahaan lain untuk mendapatkan uang tunai, sehingga memperpendek siklus operasi kas total kas. Seperti itu gambaran tentang disposing of accounts receivable. Next. Di sini juga ada sale of receivable to a factor, yaitu penjualan umum piutang. Artinya ini sale of ini penjualan umum piutang. Apa sih? Itu kayak sama aja penjualan faktor. Faktornya adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang. Jadi ada terkaitnya juga dengan yang tadi saya jelaskan dari bisnis dan kemudian mengumpulkan pembayarannya langsung dari pelanggan. Jadi nggak ada sales, maksudnya sales atau apa, tapi door to door langsung dengan pelanggannya. Anjak piutang adalah bisnis dolar multi-billion. Biasanya itu berbentuk seperti mata uang luar negeri. Next. Ada National Credit Card Sales, yaitu penggunaan kartu kredit yang meluas. ICBC adalah salah satu penerbit kartu kredit terbesar di dunia. Nah, ini ada contoh yang sering digunakan oleh individual or personal, bisa kayak yang biasa orang-orang 21 tahun ke atas ataupun yang sudah bekerja biasanya memiliki credit card ini, yaitu Mastercard dan Visa Gold. Next. Sini juga ada notes receivable. Apa sih? Yaitu perusahaan yang juga dapat memberikan kredit dengan imbalan instrumen resmi yang dikenal sebagai surat promes. Surat promes adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu sesuai permintaan atau pada waktu tertentu. Dan di sini kayak ada surat note receivable-nya, surat resmi yang dikenal tadi yang sebagai surat promes, janji tertulis. Jadi kita kayak mau bayar apa, ini yang pertama ada amount itu berapa harga yang, maksudnya harganya, terus ada date of note-nya, ada tanggal pembuatan surat tersebut, terus habis itu ada after date, kayak pembayaran jangka waktu yang diberikan, terus ada kayak kita mau bayar apa, misalnya kalau di sini tertulis yaitu Wilma Resort, terus di sini ada harganya, ada jumlah yang harus dibayar nanti, terus ada
interest rate itu kayak diskon gitu. Terus ada maker itu yang membuat suratnya, perusahaan mana yang membuat suratnya, dan ada tanda tangannya, seperti itu. Next, dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Balkis. Selanjutnya ada mengakui wesel tagih. Untuk mengilustrasikan entry dasar untuk wesel tagih, menggunakan Calhoun Place 1.000 euro per 2 bulan. Wesel bayar 12% tertanggal pada 1 Mei. Dengan asumsi Calhoun Place menulis wesel tagih untuk menyelesaikan rekening terbuka Wilma Ltd. Berikut membuat entry penerimaan pencatatan. Di situ pada tanggal 1 Mei ada notes receivable 1.000, account receivable 1.000. Tidak ada pendapatan bunga yang dilaporkan saat wesel diterima karena prinsip pengakuan pendapatan tidak mengakui pendapatan sampai kewajiban kinerja dipenuhi. Bunga bertambah seiring berjalannya waktu. Jika perusahaan mengeluarkan uang tunai untuk ditukar dengan wesel, entry tersebut adalah debit dan kredit ke kas sebesar pinjaman. Menilai wesel tagih. Menilai wesel tagih jangka pendek sama dengan piutang. Akun penyisihan piutang wesel adalah penyisihan piutang tak tertagih. Estimasi yang terlibat dalam menentukan nilai realisasi kas dan dalam pencatatan beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait dilakukan serupa dengan piutang. Membuang wesel bayar. Pada saat nilai nominal ditambah, bunga yang masih harus dibayar jatuh tempo. Dalam beberapa situasi, pembuat wesel gagal bayar dan penerima pembayaran harus membuat penyesuaian yang sesuai. Kehormatan dari wesel tagih. Sebuah wesel dihormati ketika pembuatnya membayar penuh pada tanggal jatuh tempo untuk setiap wesel berbunga. Jumlah yang jatuh tempo adalah nilai nominal wesel ditambah bunga selama jangka waktu yang ditentukan wesel. Selanjutnya ada akrual piutang bunga. Ilustrasi 8.17, Walderco meminjamkan Haikleiko 10.000 euro pada tanggal 1 Juni dengan menerima wesel berbunga 5 bulan 9%. Bunga adalah 375 euro. 10.000 euro dikali 9%. Pada wesel jatuh tempo 1 November, Walder menerima 10.375 euro. Jumlah ini merupakan pembayaran kembali dari 10.000 euro, serta bunga 5 bulan atau 375. 375 terdiri dari 300 bunga piutang yang masih harus dibayar pada 30 September ditambah 75 dibayar selama Oktober. Selanjutnya ada penghinaan atas wesel tagih. Wesel yang tidak dihormati atau gagal bayar adalah wesel bayar yang tidak dibayar penuh dalam satu tempo. Wesel tagih ditolak atau tidak dapat dinegosiasikan lagi. Namun, penerima pembayaran masih memiliki klaim terhadap pembuatan wesel dan bunganya. Oleh karena itu, pemegang wesel biasanya mentransfer akun notes receivable ke akun piutang. Presentasi dan analisis. Presentasi adalah laporan keuangan berisi jenis piutang utama. Di situ ada dua. Yang pertama, piutang jangka pendek muncul di bagian aset lancar pada laporan posisi keuangan. Yang kedua, perusahaan melaporkan jumlah piutang kotor dan penyisihan piutang ragu-ragu. Dalam laporan laba rugi multi langkah, perusahaan melaporkan beban utang macet dan beban biaya layanan di bagian biaya operasi. Pendapatan bunga muncul di bawah pendapatan dan beban lain-lain di bagian atas non-operasi pada laporan laba rugi. Selanjutnya ada analisis. Rasio ini mengukur berapa kali rata-rata perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. Ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dikurangi penjualan tunai dengan rata-rata piutang bersih selama tahun berjalan.
Misalnya, dalam 1 tahun terakhir, Lenovo Group memiliki penjualan bersih sebanyak $38.707 juta per tahun, memiliki saldo awal piutang usaha 3.171 juta, dengan asumsi bahwa seluruh asumsi bahwa penjualan Lenovo adalah kredit. Di situ ada net credit sales sama dibagi average net account receivable sama dengan account receivable turnover. Selanjutnya kita akan membahas soal dan jawaban chapter 7. Soal yang pertama, E7.1 LO1. Li Tung adalah pemilik Zhao Pizza. Zhao dioperasikan secara ketat berdasarkan pelaksanaan. Pelanggan mengambil pesanan mereka di konter tempat petugas menukar pizza dengan uang tunai. Saat berada di konter, pelanggan dapat melihat karyawan lain membuat pizza dan oven besar tempat pizza dipanggang. Instruksinya, identifikasi 6 prinsip pengendalian internal dan berikan contoh dari setiap prinsip yang mungkin Anda amati saat mengambil pizza Anda. Catatan, mungkin tidak semua, mungkin untuk mematuhi semua prinsip. Di sini penyelesaiannya, setelah diidentifikasi, ternyata yang pertama itu ada establishment of responsibility atau pembentukan tanggung jawab. Contohnya itu, petugas konter bertanggung jawab untuk mengatasi kas, uang tunai. Karyawan lain bertanggung jawab membuat pizza. Yang kedua, ada segregation of duties atau pemisahan tugas. Contohnya, karyawan yang membuat pizza tidak menangani uang tunai, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, documentation procedure atau prosedur dokumentasi. Contohnya, petugas konter menggunakan faktur pesanan atau tiket Anda untuk mendaftarkan penjualan di mesin kasir. Mesin kasir menghasilkan semua penjualan. Yang keempat, physical control atau pengendalian fisik. Contoh, mesin kasir digunakan untuk mencatat penjualan. Yang kelima, ada independent internal verification atau verifikasi internal independen. Contoh, petugas konter dalam menangani pizza membandingkan ukuran pizza dengan ukuran yang tertera di pesanan. Yang keenam, human resources control atau kontrol sumber daya manusia. Contohnya itu tidak mungkin ada aplikasi yang terlihat. Nah, jadi di soal ini, keenam dari prinsip pengendalian internal itu masuk. Lalu soal selanjutnya ada E7.7 LO2. Perusahaan Zetterstrom mendirikan dana kas kecil pada tanggal 1 Mei, mencairkan cek sebesar $100. Perusahaan mengembalikan dana tersebut pada tanggal 1 Juni dan 1 Juli dengan hasil sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni, dana tunainya itu $1,75. Tanda terima, biaya pengiriman $31,25. Biaya perangko $39 dan biaya lain-lain $25. Tanggal 1 Juli, dana tunainya itu $3,25. Biaya pengiriman kwitansi $21, biaya hiburan $51, dan biaya lain-lain $24,75. Pada 10 Juli, Zetterstrom meningkatkan dana dari 100 menjadi 130. Instruksinya itu, siapkan entry jurnal untuk perusahaan Zetterstrom untuk 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, dan 10 Juli. Penyelesaiannya, tanggal 1 Mei itu, yang paling pertama, mencairkan cek sebesar $100. Nah, jadi entry-nya itu, pretty cash-nya $100 di debit, cash-nya $100 di kredit. Lalu, entry jurnal pada tanggal 1 Juni, yang ini, dana tunai 1,75. Tanda terimanya, biaya pengiriman 31,25. Nah, jadi entry-nya itu ada delivery expense 31,25. Terus, ini tuh postage expense $39. Dan ada miss expense $25. Nah,
kan si kas kecilnya itu ada 100, ceknya itu ada 100, dan tanggal 1 Juli itu dana tunainya ada 1,75. Nah, berarti kan si cashnya jadi 98,25. Nah, jadi kalau ditotalin, ternyata di sini ada cash over and short sebesar 3. Lalu tanggal 1 Juli, entry-nya itu ada delivery expense, entertainment expense, dan miss expense. Delivery expense-nya $21, entertainment expense-nya itu $51, dan miss expense-nya itu $24,75. Cash-nya itu $96,75. Dan tanggal 10 Juli, Shutterstock ini meningkatkan dana dari 100 menjadi 130. Nah, jadi petty cash-nya itu ada $30 di debit dan cash-nya ada $30 di kredit. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Balkis. Selanjutnya ada soal P7.6 LO3. Timins Growfest menyebarkan herbisida dan menggunakan pupuk cair untuk petani lokal. Pada 31 Mei 2020, akun kas perusahaan per buku besar menunjukkan saldo sebesar $6.738,90. Laporan bank dari Manchester Bank pada tanggal tersebut menunjukkan saldo berikut. Di situ ada deposit dan kredit pada tanggal 31 Mei sebanyak 6.968. Perbandingan rincian pada laporan bank dengan rincian pada rekening kas mengungkapkan fakta-fakta berikut ini. Yang pertama, pernyataan tersebut termasuk memo debit sebesar €40 untuk pencetakan cek perusahaan tambahan. Yang kedua, penjualan tunai sebesar 883,15 pada 12 Mei disimpan di bank. Entry penerimaan kas dan slip setoran salah dibuat sebesar 933,15. Bank mengkredit Timins sejumlah uang yang sebesarnya. Yang ketiga, cek yang beredar pada 31 Mei berjumlah 276,25 dan simpanan dalam perjalanan adalah 1.880. Pada tanggal 18 Mei, perusahaan mengeluarkan cek nomor 1181 seharga $685 kepada H. Moses secara kredit. Cek tersebut yang dikeluarkan oleh bank pada bulan Mei. Salah jurnal dan posting oleh Timin seharga $658. Yang kelima, 2.690 dikumpulkan oleh bank untuk Timins pada tanggal 31 Mei melalui transfer dana elektronik. Yang keenam, termasuk dengan cek yang dibatalkan adalah cek yang dikeluarkan oleh Tomins kepada C. Pernot sebesar 360 yang salah dibebankan kepada Timins oleh bank. Yang ketujuh, pada tanggal 31 Mei, rekening koran bank menunjukkan biaya NSF sebesar 380 untuk cek yang diterbitkan oleh Sarah Ballard, seorang pelanggan kepada Timins secara kredit. Instruksi A mempersiapkan rekonsiliasi bank pada 31 Mei 2020. Yang B, siapkan entry penyesuaian yang diperlukan untuk Timins pada 31 Mei 2020. Penyelesaiannya, Manchester Bank rekonsiliasi 31 Mei 2020. Cash balance per bank statement 6.968. Deposit in transit 1.880,15. Bank error C. Pernot check 360. Dan 2.240,15. Itu ditambahin jadinya 9.208,15. Outstanding check 276,25. Adjust cash balance per bank 8.931,90.
Cash balance per book 6.738,90. Electronic fund transfer received 2.690. Ditambahin jadinya 9.428,90. NFS check 380. Error in May 12, deposit 50. Error in recording check nomor 1181 27. Check printing charge 40 dan 497. Adjust cash balance per book 8.931,90. Yang B, pada tanggal 31 Mei, miscellaneous expense 40, cash 40, sales revenue 50, cash 50, cash 27, account payable 27, cash 2.690, account receivable-nya 2.690, cash 360, account payable 360, account receivable 380, cash 380. Selanjutnya ada soal P7.7 LO123. Perusahaan Daisy adalah bisnis kecil yang sangat menguntungkan. Namun hal tersebut tidak memberikan banyak pertimbangan untuk pengendalian internal. Misalnya, dalam upaya meminimalkan biaya administrasi dan kantor. Perusahaan telah menggabungkan pekerjaan kasir dan pemegang buku. Akibatnya, Brad Turin menangani semua penerimaan kas, menyimpan catatan akuntansi, dan mempersiapkan rekonsiliasi bank bulanan. Saldo menurut laporan bank pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar 18.380 US dollar. Cek yang masih beredar adalah nomor 62, yaitu 140,75 dolar, nomor 183 untuk 180 dolar, dan nomor 284 untuk 253,25 dolar, nomor 862 untuk 190,71 dolar, nomor 863 untuk 226,80 dolar, dan nomor 864 untuk 165,28 dolar. Termasuk dan pernyataan itu adalah nota kredit sebesar 185 dolar yang menunjukkan pengumpulan wesel tagih untuk Daisy Company oleh bank pada tanggal 25 Oktober. Memorandum ini belum dicatat oleh Daisy. Buku besar perusahaan menunjukkan satu akun kas dengan saldo 21.877,72 dolar. Saldo termasuk uang tunai yang belum disimpan. Karena kurangnya kontrol internal, Brad menggunakan semua kwitansi yang tidak disetorkan untuk penggunaan pribadi lebih dari 3.795,51 dolar. Kemudian dia menyiapkan rekonsiliasi bank berikut dalam upaya menyembunyikan pencurian uangnya. Jangan ditiru ya, teman. Cash balance per books Oktober 31 yaitu sebesar 21.877,72. Di sini ada outstanding checks nomor 862 itu sebesar 190,71 dolar, nomor 863 sebesar 226,80 dolar, dan nomor 864 sebesar 165,28 dolar. Lalu di nomor 864 di sisi kreditnya yaitu sebesar 482,76 dolar. 79 dolar. Yaitu
ditotalkan dengan 21.877, yaitu 22.360,51 dolar. Nih ya, ditambah, jadi yang dikredit 21 ini ditambah 482, yaitu hasilnya 22.360. Sini ada keterangan less undeposited receipt sebesar 3,795,51 dolar. Itu kayak yang pencurinya itu. Terus ada unadjusted balance per bank sebesar 18.565 dolar. Less bank credit memorandum 185 dolar dan cash balance per bank statement 18.380 dolar. Instruksinya yaitu yang pertama, siapkan rekonsiliasi bank yang benar atau petunjuknya adalah kurangi jumlah pencurian dari saldo yang disesuaikan per buku. Yang B, tunjukkan 3 cara yang bercoba untuk menyembunyikan pencurian dan jumlah dolar yang terlibat dalam setiap metode. C, prinsip pengendalian internal apa yang dilanggar dalam kasus ini. Mari kita selesaikan pencurian ini. Yang pertama, Manchester Bank, kita tulis dulu ya, judulnya Manchester Bank, Bank Reconciliation, pada tanggal Mei 31, 2020, di sini ada cash balance per bank statement-nya tadi 18.380 dolar, lalu ada at deposit in transit atau uang yang dipakai pribadinya ini sebesar 3.795,51, lalu ditambahkan dengan 18.000 ini berjumlah sebesar 22.175 dolar,51 dolar. Less outstanding checks. Jadi kita rinci lagi. Nomor 62 itu sebesar 140,75 dolar, nomor 183 sebesar 180 dolar, nomor 284 sebesar 253,25 dolar, nomor 862 sebesar 190,71 dolar, nomor 863 sebesar 226,80 dolar, dan nomor 864 sebesar 165,8 dolar, yaitu totalkan menjadi 1.156,79 dolar. Nah, ini dikurangi dengan 22.175, yaitu adjusted cash balance per banknya 21.018,72 dolar. Lalu di sini ada cash balance per books, yaitu sebesar 21.877,72 dolar. Ada banking credit atau collection of not receivable sebesar 185 dolar. Adjusted balance per books atau before theft yaitu sebesar 22.062,72 dolar. Last theft ada sebesar 1.044 dolar. Terus juga ada adjusted cash balance per book sebesar 21.018,72 dolar. Yang semua itu berada di kolom kredit. Yang B, kasir berusaha menutupi pencurian sebesar 1.044 dolar dengan yang pertama tidak mendaftar sebagai 3 cek yang beredar yang terdaftar sebesar 574 dolar atau nomor 62 yang tadi sebesar 140, nomor 183 sebesar 180, nomor 284 sebesar 253. Yang kedua, undervoting dari cek beredar yang terdaftar sebesar 100 dolar. Atau jumlah yang benar adalah 482,79 dolar.
Yang ketiga yaitu mengurangi kredit bank sebesar 185 dari saldo buku alih-alih menambahkannya ke saldo buku. Dengan demikian menyembunyikan $370 dari pencurian. Yang C, yaitu yang pertama, prinsip verifikasi independen atau independent internal verification telah dilanggar karena kasir menyiapkan rekonsiliasi bank. Yang kedua, prinsip pemisahan tugas atau segregation of duties atau telah dilanggar karena kasir memiliki akses ke pencatatan akuntansi dan juga menyiapkan rekonsiliasi bank. Dan nah seperti itu, jangan dicontoh juga pencuriannya ya. Oke, tadi adalah pembahasan tentang chapter 8, pengantar akuntansi. Semoga penjelasan kita semua bisa diterima oleh kalian-kalian yang nonton video ini. Terima kasih juga udah sampai menemani sampai chapter 8, mungkin akan ada chapter selanjutnya. Kami pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang tidak menyenangkan. Kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Dan juga terima kasih buat Bapak Dr. Sparta.